Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama kami pada kesempatan hari ini. Teman-teman sekalian, kita akan kembali lagi sebagaimana kebiasaan kita. Kita akan menyampaikan konten-konten atau ya betul yang edukatif kepada teman-teman sekalian yang ini tentu berbau dengan sejarah. Nah, teman-teman sekalian, jika teman-teman mengikuti, kan dahulu sudah kita bahas soal masalah embrional Perang Dunia I, embrional Perang Dunia II. Nah, hari ini kita bicara tentang kelanjutan daripada perang-perang yang ada. Nah, bersama dengan guru kita Ustaz Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuning Ustaz ya. Golkar ya Pak ya? Paslon 2. Ustaz, hari ini kita mau kembali lagi membahas kelanjutan konten kita ya. Menyangkut masih tentang soal masalah perang. Betul, Gitu. betul. Ini bahasannya yang perang, bukan ngajak perang Ustaz ya. Betul. Ya. Perang pertama, kedua sudah kita bahas. Hari ini kita bicara tentang kelanjutannya, yakni tentang perang dingin Ustaz. Perang Ya? dingin, betul. Oke. Tentu ini adalah kelanjutan daripada dua perang itu ya. Jadi Betul, hari betul. ini sudah tidak ada lagi perang sebagaimana pertama dan kedua ya. Betul. Nah, yang dilanjutkan itu adalah tentang perang dingin gitu ya. Betul. Oke. Nanti tentang bagaimanakah perang dingin ini? Apakah dia sedingin es batu? Hatimu? Ataukah seperti apa? Nah, Ustaz, Iya, silakan. oke, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, hari ini kita bercoba lagi meneruskan kembali materi kita. Kita sudah membahas materi Perang Dunia I, Perang Dunia I. kemudian Perang Dunia Kedua, baru kemudian kita lanjut ke Perang Dingin. Perang dingin ya. Bukan perang es batu ya, Bukan, tapi bukan. perang dingin ini mari kita bongkar. Ini bukan menu ya. Bukan minuman. Apakah ada es batunya? Jadi kemarin kita sudah bicara Perang Dunia Kedua ya, yang berakhir di bulan Agustus ya, bulan Agustus 1945. Nah, 1945. Artinya Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 45. Nah, setelah 1945 bukan berarti tidak ada lagi masalah ini. Ya. Justru menimbulkan masalah berikutnya bagi mereka si pemenang perang. Si pemenang perang itu kan pasukan sekutu ya. Ya, pasukan sekutu. Nah, di pasukan sekutu inilah yang kemudian menimbulkan aroma konflik kembali. Menimbulkan ketegangan kembali. Nah, yang disebut dengan perang dingin. Perang dingin itu adalah perang yang bukan perang terbuka. Perang dingin ada perang yang bukan perang terbuka. Perang yang tidak terbuka. Perang dingin, perang yang tidak terbuka, yang menggambarkan situasi ketegangan. Jadi di dalamnya ada unsur ketegangan. Ketegangan. Awalnya dari unsur ketegangan. Ketegangan ini adalah wujud dari satu, kepentingan politik. Kepentingan politik. Yang kedua kemudian supremasi, ya. Apa bahasa kitanya ya? Kalau orang itu ingin dianggap paling wah, ya. Berarti pengakuan supremasi, yang super power. Betul. Jadi adanya meminta pengakuan supremasi. Dan yang ketiga adalah dikarenakan perbedaan ideologi. Ini yang terjadi di antara negara-negara sekutu. Betul. Yang menang perang. Betul. Jadi dua blok, blok yang demokrasi liberal bergabung dengan yang komunis kan? Ya, betul. Jadilah sekutu. Melawan dengan blok yang entente itu. Blok fasis sekutu. Kalau ini apa? Sesikil. Jadi pasukan sekutu di dalamnya ada dua blok, blok demokrasi liberal
dan blok komunis melawan blok fasis waktu itu ya. Ya, ya, ya. Nah, blok Triple Entente inilah yang kemudian menjadi kalah perang di dalam Perang Dunia Kedua. Nah, akhirnya si sekutu inilah yang kemudian memenangkan peperangan. Dari peperangan ini ternyata menimbulkan permasalahan-permasalahan besar lagi setelah itu, setelah tahun 1945. Dikarenakan orang-orang atau negara-negara yang berada di dalam negara sekutu itu memiliki kepentingan politik yang berbeda, ya, atau konflik kepentingan juga boleh. Adanya konflik kepentingan, ya. Dari kepentingan politik inilah kemudian melahirkan konflik kepentingan. Ya. Kemudian pengakuan supremasi, yang ketiga perbedaan ideologi. Ini merasa diri hebat ya. Harus, karena bagi mereka siapa di antara negara sekutu yang katanya ada negara maju, yang paling superpower, yang paling bisa menghegemoni seluruh urusan-urusan negara yang ada di dunia, yang mampu memainkan, mendikte percaturan politik global. Nah, mereka di sekutu ini, negara sekutu, menginginkan itu berlomba-lomba untuk menjadi yang paling kuat. Jadilah pengakuan supremasi ini juga menjadi sebab terjadinya perang dingin. Kemudian perbedaan ideologi. Yang paling ketara tentunya dari sini, ya, konflik kepentingan, pengakuan supremasi, kemudian perbedaan ideologi ini, terjadilah dua blok besar, ya, yaitu blok Barat, BB, blok Barat, dan kemudian blok Timur. Blok Barat digawangi langsung oleh kingmakernya adalah Amerika Serikat, ya. Kemudian blok Timur digawangi oleh Uni Soviet. Uni Soviet itu asalnya dari Padang. Uni ya. Ya. Di sini udah. Sekarang udah jadi udah. Uni Soviet itu juga menginginkan pengakuan supremasi dan juga terjadi perbedaan ideologi jelas. Ya. Yang ada di blok Barat ini adalah berhaluan demokrat atau demokrasi liberal. Ya, liberal, kapitalis dan sebagainya, yang sejenis lah ya. Kemudian semua yang ada di blok Timur yang dipimpin Uni Soviet itu komunis ya, adalah blok komunis. Ini ya, selama perang dingin itu tegangnya luar biasa, Pak. Ya. Makanya bahasa hari ini yang kita sering dikatakan dengan apa, neocortex war atau mungkin proxy war itu saya yakin ada di perang dingin. Dulu tidak ada bahasa neocortex war, kemudian proxy war, itu nggak ada. Yang memunculkan kata itu hari ini ya, neocortex war ini ya. Jadi neocortex war itu adalah peperangan pemikiran yang menjalankan atau menggunakan teknologi dan informasi dan komunikasi sehingga mengganggu atau merubah pikiran, perasaan dan tindakan orang lain. Ini bahasa Ghazul Fikri ya? Bahasa kita Ghazul Fikri ya. Itu neocortex war ini. Atau berbarengan dengan neocortex war ini muncul juga proxy war. Ya. Nah, proxy war ini adalah perang dua kekuatan yang besar, ya, tapi menggunakan pihak ketiga untuk berkelahi. Masuk juga dong perang dingin. Masuk di sini, ada di perang dingin. Artinya dia nggak muncul sebagai seorang katakanlah lawan langsung gitu ya. Betul. Jadi tidak ada yang langsung Amerika Serikat lawan Uni Soviet, tidak ada. Indonesia nih, misalnya ada diri gitu kan. Tapi dia menggunakan negara-negara di bawahnya atau pihak ketiga untuk saling berebut atau saling berperang. Jadi posisi dia ngumpul aja. Ngumpul. Tapi memberikan dana dan sebagainya gitu. Iya. Nah, itu proxy war, artinya itu perang boneka. Oke. Seberapa tegang waktu itu ya yang terjadi di dalam antara 45 sampai 48 saja misalnya. 45 atau sampai 49 lah ya. Ini awal nih. Ya. Di kurun antara 45 49 ini
terjadilah perlombaan di dua kubu ini, kubu blok barat dan kemudian kubu blok timur. Nah, blok barat ini melihat bahwa Uni Soviet itu sudah memberikan banyak manuver dan kemudian agitasi propaganda terhadap negara-negara khususnya di Eropa dan kemudian merangsek ke Asia, merangsek ke Afrika dan sebagainya. Di Eropa saja, Rumania, Bulgaria, Cekoslovakia, Norwegia itu sudah bergabung menjadi negara-negara komunis. Ya, jadi seluruh yang tadi saya katakan, konflik kepentingan, pengakuan supremasi dan ideologi ini sudah masuk di negara-negara yang kemudian itu sudah diinfiltrasi langsung oleh Uni Soviet. Itu menjadi kecemasan besar terhadap blok Barat atau blok Amerika Serikat. Karena blok Barat melihat ini komunis ini bahaya. Kalau terus dibiarkan, dia akan merambah mungkin sampai ke Amerika, bahkan Asia, khususnya juga Asia Tenggara dan sebagainya. Makanya Amerika Serikat seolah-olah kecemasan itu harus segera dituntaskan, maka dikeluarkanlah strategi politik yang dinamakan dengan containment policy. Dikeluarkanlah satu strategi politik oleh Amerika Serikat, yaitu dengan containment policy atau kebijakan penahanan atau kebijakan sandera. Artinya dengan muncul kebijakan ini adalah tujuannya untuk mencegah terus mewabahnya, meluasnya pemikiran ideologi komunis di setiap negara-negara yang diinfiltrasi oleh Uni Soviet. Makanya yang pertama harus diamankan oleh Amerika Serikat adalah negara-negara sekutu yang tergabung dengan Amerika Serikat. Dikeluarkan containment policy ini, kemudian muncullah turunan programnya, ya, yaitu ada Marshall Plan, ya. Kita mengenal ini nih, mungkin dari SMA kita sudah mengenal ini Marshall Plan, ya. Perencanaan Marshall. Beliau ini ada Menteri Luar Negeri, Menlu, George Marshall kalau nggak salah, ya. Dia mengeluarkan satu program atas kebijakan politik luar negerinya, yaitu Marshall Plan. Jadi Marshall ini namanya, ya? Nama, ya, Marshall Plan. Kebijakan politiknya itu adalah hasil dari tadi, ya, containment policy ini. Muncullah bawahannya programnya namanya Marshall Plan. Marshall Plan ini isinya di dalamnya adalah mendukung anggaran ekonomi dan politik dan militer terhadap negara-negara sekutu yang mengalami kehancuran di Perang Dunia Kedua. Datangnya soft loan, pinjaman lunak, kemudian muncul logistik, persenjataan, ya, militer, kemudian diberikan mungkin bahasa kita hibah, separohnya pinjaman lunak dan sebagainya untuk negara-negara sekutu agar sampai tidak tercaplok oleh Uni Soviet. Ya, diberikanlah itu dengan Marshall Plan ini. Muncul juga ada di sini, ya, program yang kedua itu doktrin Truman atau Truman Plan, ya, ini. Atau doktrin Truman juga sama. Doktrin Truman. Truman ini waktu itu sebagai presiden, Presiden Harry S. Truman, ya. Harry S. Truman ini pengganti. Jadi ini programnya gitu, ya, kalau salah, gitu. Tapi programnya sering dikasih nama-nama mereka gitu, ya, misalnya ini Marshall Plan, atau Truman Plan atau doktrin Truman, ya, Truman's Doctrine, gitu. Isinya di dalamnya adalah memberikan dukungan, memberikan pinjaman ekonomi, politik, ekonomi dan militer, dan juga penasehat militer terhadap negara siapa? Kalau yang Truman 2, terhadap negara Yunani dan Turki. Dua negara, ya? Dua negara. Diturunkanlah tadi program Truman itu. Ini harus dicegah daripada munculnya infiltrasi dari Uni Soviet, ya. Yunani dan Turki harus dibersihkan dari Uni Soviet, karena kalau tidak ditolong, ini Yunani Turki kan lagi ancur-ancuran, Pak. Maka ditolonglah oleh Amerika Serikat, ya, diberikan. Yang penting jangan sampai terkena dengan oleh Uni Soviet atau komunis. Jadi ditahanlah, ya, pembangunan ekonominya, militernya kalau kurang kemudian dibantu. Nah, Amerika Serikat juga dengan keluar dua program ini juga memberikan syarat. Yang pertama, apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat
berupa misalnya bahan baku atau bahan-bahan yang berhubungan dengan pertahanan keamanan, itu harus disediakan. Yang kedua, seluruh program-program dari containment policy ini akan ditarik jika negara-negara sekutu ini atau negara-negara tertentu yang sudah diberikan pinjaman kembali kepada jadi negara komunis. Akan ditarik itu program-program itu. Jadi ini adalah bentuk menahan gejala infiltrasi Uni Soviet yang sangat luar biasa, Pak. Tapi ini tanpa bunga. Oh jelas, ada bunga Pak. Kalau ada kalau bunga. tanpa bunga Oke. ini nggak mungkin ya. Ya harus ini. Ya termasuk mungkin ada yang hibahnya ada, misalnya di militer dan sebagainya. Tapi kan timbal baliknya tadi, apa yang diminta bahan baku oleh Amerika Serikat harus disiapkan. Jadi ini program memanjakan gitu ya dari Amerika untuk mempertahankan negara-negara Negara sekutu dan negara-negara yang tidak tergabung dan negara sekutu agar tidak terinfiltrasi oleh Uni Soviet. Uni Soviet. Oke. Karena ini geraknya udah luar biasa Pak dengan komunis ini. Jadi tentu ini program ini muncul itu karena diakibatkan oleh ketegangan yang muncul. Betul. Gitu ya. Ketegangan yang luar biasa karena Uni Soviet dan Amerika Serikat karena ketegangannya yang luar biasa, mereka berlomba-lomba dalam pembuatan persenjataan. Ya, membentuk Mulai dari yang ringan sampai yang berat. membentuk kekuatan militer baru lagi gitu ya. Iya. Iya. Karena mereka lah akan menjadi supplier. Ya. Mereka yang menjadi tokoh kunci yang menjadi konflik di bawahnya. Termasuk Uni Soviet. Betul. Uni Soviet apakah dengan adanya program-program ini dia hanya tinggal diam? Tidak. Ya Uni Soviet pun kemudian dia harus merencanakan dan harus menjawab tantangan dari strategi politik yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat itu. Maka dikeluarkanlah Uni Soviet juga sama seperti ini, ya. Ya. Dikeluarkan namanya Molotov Plan. Molotov Plan. Molotov Plan. V Molotov Plan. Sama Molotov Plan juga seperti Marshall Plan, yang di dalamnya adalah menggawangi tentang sesuatu yang berhubungan dengan dukungan ekonomi, dukungan militer terhadap negara-negara komunis atau negara-negara Eropa yang mengalami kehancuran di Perang Dunia Kedua akan dibangun oleh atau dibantu oleh Uni Soviet dengan munculnya Molotov Plan. Ada juga ya kemudian memunculkan juga khusus di dalam bidang ekonomi saja. Silakan ya. Saya jadi ngantuk juga ya. Akhirnya ada juga memunculkan bidang kerjasama khusus untuk ekonomi tanpa militer ya. Kalau tidak salah bidang ekonomi itu Komintern Ekonomi. Oh, bukan Kominfo. Bukan Kominfo, tapi Komikon. Komikon. Ya. Ini Komikon ya. Oh, Komikon. Sama tadi apa? Molotov. Oh, Molotov Plan. Ya, Molotov Plan. Sama Ini Komikon. V ya, V Molotov Ya, Plan V. gitu ya. Saya lupa V-nya ini apa itu. Oke. Rusia ya. Kayaknya V, ada lanjutannya ini. V terus sampai dengan Z. Bapak ya. Komikon tadi Komintern Ekonomi. Ya, ini juga adalah bidang kerjasama ekonomi yang dibuat oleh Uni Soviet untuk menahan laju juga ya, laju dari strategi politik yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Ini di awal ketegangan di 45 sampai 49. 49. Berarti berapa tahun ini? 4 tahun ya? Baru 4 tahun saja. 4 tahun. Ini di awal loh, masih di awal. Jadi kurang lebih mereka masih dalam situasi mencicipi buah hasil kemenangan pasca perang dunia kedua gitu ya. Jadi baru menang dari blok sentral ya, atau Triple Entente itu. Entente. Kemudian di antara mereka sekutu-sekutu ini karena negara maju, siapa di antara kita yang punya power tinggi? Iya betul. Siapa di antara kita yang harus punya supremasi paling tinggi? Muncul kekhawatiran lagi gitu. Iya. Waduh, ini Saya harus yang paling bisa menghegemoni lah. jadi Ya, kekhawatiran itulah yang kemudian membentuk ketegangan tadi ya. betul. Ini luar 3 hal ini. biasa. 3 hal. Betul. Yang mudah-mudahan teman-teman yang melihat di YouTube bisa memahami ini. Ini awal. Ya, harus paham dulu di sini. Betul, Oke. betul. Kemudian pasca setelah 49 Ya. ya. 50 berarti tahun 50-an ya. Ya, 49 akhir ya. Oh, 49 setengah. pas 11,5. Amerika Serikat ini membentuk
NATO. Oke, Inilah. jadi NATO ini berarti masih dia terbentuknya di tahun 49 Betul. maksudnya? Oh, Di sini gitu, kemudian muncul. NATO. Oke. N-nya gede semua ya. Iya, iya. NTO NATO. Karena dia singkatan ya. Iya. Ini SGIE. oh, North. Bapak bagus ya Pak ya? Apa itu? Hanya bagus ya Pak ya? Ya. Kok Ini 2 tahun Pak. North Atlantic On. 20. Nah, ini dia. North Atlantic Treaty Organization, organisasi perjanjian Atlantik Utara. Tapi perjanjian di situ ada perjanjian pertahanan, pakai treaty itu ya. Betul. Disingkat dengan NATO. NATO. Di sini aja Pak, di Oke. sini. Oke. Baru mau protes. Ini di awal-awal Ya. NATO terbentuk oleh negara-negara, ya mudah-mudahan tidak salah. Gak apa-apa kalau misalnya salah kan nanti bisa dikoreksi. Nah, kalau teman-teman situ ya. semua. Nanti siapa yang ingat Ya, silahkan ya. saja ya. Kita. Kemudian Ini II semua Pak ya? itu Oh. II. nanti tambahin lagi lah ya. Setidaknya inilah ya. Inggris, Inggris, oke. kemudian Irlandia, Irlandia, Islandia, Islandia. di sini Luxembourg, Oh, kemudian ada Belgia, Belgia, ada Belanda, Belanda. di sini ada Perancis. Ini di awal-awal, nanti nambah Di awal terus ya. Kemudian ada Kanada. Ya. Di sini si Amerini, ya. Amerika, Amerika Serikat. Serikat. Di sini. Ya. Ini yang kelewat ya. Ya, nanti Ya. coba dilihat. Oke, Yang di oke. sini Berarti ada 1, apa 2, Norwegia? 3. Kalau tidak salah Norwegia. Norwegia. Ya, nanti bisa dicek Ya, ya. saja ya. Norwegia. Nah, ini di awal-awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 negara Nanti ya. ditambah lah. Di ya. tahun 49. Sudah tergabung. Semester pertama pembentukan NATO itu Betul. terdapat 10 negara gitu. Ini adalah termasuk negara-negara yang ikut di dalam Perang Dunia Kedua dan juga mengalami banyak kehancuran. Nah, ini juga akhirnya negara Ya, ini harus gabung bersama dengan dengan Amerika Serikat atau dengan NATO. NATO. Apakah Belgia, Portugal masuk di sini? Ya, Portugal juga masuk Portugal di sini. juga masuk. Oke. Juga masuk. Jadi kalau ngomongin NATO, ngomongin Uni Soviet, kita lagi ngomongin sepak bola ya. Jadi negara-negara maju yang sekarang sepak bola itu Iya. memang dulunya juga tergabung sudah memisahkan diri ya. Artinya terjadi ketegangan di dalam politik, militer sampai kepada olahraga juga ya. Iya. Persaingannya udah ketat begitu. Luar biasa. Kita paling enak kalau melihat bisa Jerman melawan Italia. Italia. Kayak kita melihat di Perang Dunia I gitu kan, Jerman tadi. Atau di Perang Dunia Kedua misalnya antara Jerman lawan Ini yang lain. baju saat ini kan agak mirip Brazil. sama- Enggak, no, Apa bukan. itu? Ini Jerman. Oh ini Jerman ya? Ada hitamnya. Oh iya. Ini dari Hitler dulu ya. Ini NATO yang tergabung di dalam pasukan sekutu. Pasukan sekutu. Oke. Hitungannya pasukan sekutu. Apakah blok Uni Soviet kemudian berdiam diri dari itu? Melihat seperti ini di blok sekutu, mereka pun akhirnya Membentuk juga. ya tidak kalah cepat ya. Oke. Tapi memang waktunya lebih lama. Kalau tidak salah tahun 1953 baru membentuk mereka ya. Berarti perbedaannya hampir 4 tahunan. ya? Tahun. Oke. Digawangi oleh Uni Soviet sendiri. Uni Soviet. Oke. Rusia Uni atau Soviet. Uni Soviet. Oke. Ini sudah jadi Uni Soviet, Pak. Oh. Ini oke, sudah oke, gabungan oke. dalamnya Iya, Rusia dan iya. negara-negara kecil ya. Kemudian JT ya. JT. Hmm. Kencang mata beli. Jerman Timur. Oh, Nanti kita Jerman. jelaskan lagi. Oke. Jerman Timur. Kemudian di sini ada Bulgaria, Hongaria,
Polandia, Banyak ya. ya. Kemudian Bulgaria, Hongaria, Polandia, Cekoslovakia, ya, Cekoslovakia, kemudian Rumania, Rumania, oke. ya, dan sebagainya. Ada sekitar masih ada berapa negara yang tergabung ke sebutnya Pakta Warsawa. Apa namanya? Pakta Warsawa atau Warsawa Pact, ya. Oke. Pakai Oh, P, ini Pak. nama blok mereka Pak ya? Warsawa. Warsawa. Pakai P ya. Ya, ya, Pakta. Ya, Pakta. Kalau pakai F berarti fakta. Ya. Kalau Orang Indonesia juga nyebutnya juga begitu, nyebut fakta, ada yang nyebutnya pakta. Pakta, Gitu ya. ya. Padahal kalau pakta itu artinya perjanjian. Perjanjian, Ya, perjanjian antara satu negara, dua negara atau lebih di dalam urusan tertentu. Iya, Ya, itu pakta itu. Ya. Nah, ada juga pakta integritas. Ya. Ini Pakta Warsawa. Ya. Warsawa. Pakta Warsawa. Warsawa. Blok Timur. Blok Timur. Kalau sudah membentuk begini, ketegangannya kita sudah tahu seberapa besar lagi kan? Betul, betul, betul. Akhirnya, ya, bagaimana ketegangan yang muncul? Yang pertama, ini sudah habis ya, nanti kita pindah-pindah saja ya. Ya. Pertama, kita lihat dulu Jepang yang kalah perang. Ya. Oke. Jepang yang kalah perang ini, sebagaimana perjanjian Versailles, Oke. dia harus menyerahkan wilayah besar, namanya wilayah Manchuria. Ya. Manchuria kepada Uni Soviet. Ya. Oke. Ini Asia. Jadi Manchuria akan dikomuniskan oleh Uni Soviet. Sedangkan Manchuria ini di wilayahnya Jepang ya? Jepang, Oh. ya, dan itu bekas jajahan Jepang. Itu wilayahnya sangat besar, Pak. Itu diberikan hak buat Uni Soviet. Nah, di sini juga muncul Korea, ya. Sedangkan Korea dibagi dua. Oke, selatan sama utara ya? Betul. Korea akhirnya Korea Utara itu harus diserahkan kepada Uni Soviet. Soviet. Oke. Soviet. Akhirnya karena diserahkan kepada Uni Soviet, Korea Utara itu dibentuk jadi negara komunis. Komunis, oke. Diangkatlah untuk jadi pemimpin Korea waktu itu namanya Kim Il Sung Kim Il Sung. atau Kim Dua Sung. Kalau dua itu kalau nggak salah Korea itu namanya Dul. Waduh gitu. Ya Dul. Jadi tulisannya begitu kalau nggak salah ya. Ya, betul, betul, Gitu betul. ya. Ya. Kalau satu Hana, dua Dul, tiga Sam. Ya. Tiga aja kan semua hitungan 1, 2, 3 tiga saja. Ya. Kim Il Sung. Ini yang disuruh memimpin Korea Utara. Ya, kemudian Korea Selatan itu diberikan kepada Amerika Serikat. Akhirnya harus dijadikan negara bonekanya Amerika Serikat. Amerika Serikat kalau tidak salah memilih Lee Syngman, ya, Lee Syngman ini untuk jadi presiden Korea Selatan. Ya, dengan alirannya adalah aliran Demokrat liberal atau kapitalis. Ya. Tapi Pak, ketika sudah dibuat begini nih, bukannya jadi bagus, akhirnya terjadilah perang Korea. Orang Korea. Berlama-lama di perang Korea Utara dan Selatan, luar biasa. Ya, sampai hari ini juga tetap ada Korea Utara dan Korea Selatan, ya betul. kan? Jadi asarnya atau bekasnya sampai hari ini tetap di Korea Selatan dan Korea Utara tetap memisahkan diri. Korea Utara tetap dengan komunisnya, Ya. Korea Selatan juga tetap dengan liberalnya atau kapitalis. Ini Korea Utara, Korea Selatan Pecah. ya. Ini sudah terjadi di tahun 50. Perang Korea terjadi tahun 50. 50. Saya tidak tahu ya, setiap perang-perang perang dunia ke-1, kedua, perang dingin, kebanyakan perang itu April, Mei, Juni. Kalau ditarik di pendidikan itu sudah di awal
Mei. tahun ajaran. Oh, itu gitu. kalau udah Mei, Iya, Juni, iya. Juli itu. Betul, Ya. betul. Setiap peperangan itu selalu di bulan-bulan itu. Saya tidak tahu tuh kenapa filosofinya ini selalu di akhir itu. Berarti cara menyelesaikan perang dunia ini biar tidak ada lagi perang-perang, kita cabut saja 2 bulan itu. Kita hilangkan dari kalender, Pak. Jadinya Biar tidak perang di situ. iya, biar cuma 10 bulan kan. Iya. Oke. Ini terjadi perangnya ada di tahun 50. Oke. Saya yang ini Korea Utara, Korea Selatan. Bagaimana dengan Cina? Nah, Cina. Cina, saya pindah ke sini Cina. Pindah, Ya. Bapak pindah ke Cina lagi ya, Pak? Cina ini dia kemudian menjadi basis komunis. Basis komunis. Basis komunis yang bekerja sama dengan Uni Soviet. Oke. Nah, makanya Cina inilah penghalang penyebaran infiltrasinya kaum kapitalis. Liberal. Liberal. Oke. Ya. Cina yang menghadang Amerika Serikat mengembangkan sayapnya ke Asia Tenggara, Asia Selatan dan sebagainya. Maka Cina ini menjadi penghalang besar bagi Amerika Serikat. Oke. Amerika Serikat tidak tinggal diam dengan melihat Cina sebagai penghalang terbesar di sini, sehingga Amerika Serikat harus menjadikan Cina sibuk dengan dirinya. Dan Amerika Serikat harus siap menyiapkan seluruh pertahanan militernya di Asia. Amerika Serikat akhirnya menyiapkan pangkalan militer di Filipina. Ya. Di mana tadi? Teluk Sibuk ya, di Filipina. Filipina ya. Ya. Filipina. Oke, Filipina. Yang kedua pangkalan militer di Okinawa. Okinawa. Ini bukan kakaknya Ria Ricis. Itu Oki Setihan. Oke, Okinawa di Jepang. Dan yang ketiga, Amerika menyiapkan trap atau menyiapkan agitasi propaganda Taiwan diprovokasi untuk tetap melawan Cina. Biar konsentrasi Cina terpecah, memikirkan tentang Taiwan yang terus bergejolak melawan Cina. Ya, jadi isu Taiwan dimainkan kembali oleh Amerika Serikat. Jadi begini, Taiwan itu kan satu wilayah. Iya. Nah, kebanyakan kebanyakan para pemberontak itu yang memberontak ke Cina pindah semua ke Taiwan. Ini satu wilayah Cina. Oke. Ketika pindah ke sini, pindah ke Taiwan, mereka ingin memproklamirkan sendiri bahwa Taiwan menjadi negara sendiri. Nah, Cina tidak mau karena Taiwan ini ada wilayah Cina. Akhirnya terus berkepanjangan sampai perang terbuka antara Cina dengan pemberontak Taiwan. Nah, isu ini sebenarnya sudah melemah terus, ya. Tapi dikarenakan Amerika Serikat punya strategi dan punya kepentingan untuk menggoncang Cina yang menjadi penghalang terbesar kepada Asia, akhirnya mainkan isu Taiwan kembali, memprovokasi agar Taiwan tetap terus menyerang dan memberikan pemberontakan terhadap Cina. Bahkan kalau bisa tetap memproklamirkan diri, Taiwan menjadi satu negara. Nah, sehingga Cina terpesah pikirannya, Pak, ngurus Taiwan, adanya pangkalan militer di Okinawa, Jepang, karena Jepang dengan Cina juga tidak akur, ya. Betul. Kemudian juga pangkalan militer di Filipina. Ini memberikan gertak-gertak ya, move dan pressure terhadap Cina. Oke, ini ketegangannya sudah sampai sini, Pak. Ini awal dari sini. Awal dari 3 sudah masuk ke Jepang, masuk ke Korea terpecah, masuk ke Cina, masuk lagi kemudian Jerman. Nah, itu tadi mana ada JT itu tadi JT. Nah, Jerman itu ketika kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, Jerman harus dibagi menjadi 2. Ya, ada JT, kemudian ada JB. JT dikembalikan kepada Uni Soviet. JB ke Amerika. JP kepada Amerika Serikat. Ibu kotanya kan Berlin. Ya. Berlin juga ini bagi 2, ada Berlin Barat. BB, ada Berlin Timur, BT. Ya, BT dikembalikan ke Uni, BB dikembalikan ke Amerika Serikat. Jadi Jerman saja sudah sampai pecah begini, Pak. Habis itu.
Jelas ketika Jerman Barat dia kapitalis. Jelas ketika Jerman Timur dia komunis. Komunis. Oke. Jelas Berlin Barat ketika masuk ke Amerika Serikat dia jadi kapitalis. Jelas Berlin Timur juga Ya. ketika masuk ke Uni Soviet jadi Dan pembagian ini begitu setelah pasca Perang Dunia Satu, Betul. dua ya, dua. dua. Oke. Nah, ini makanya di sini ada tadi Fakta Warsawa, JT masuk di sini, JB masuk di sana. Yang boleh tambahkan dengan Ya, ya, Jerman ya. Jerman Barat. JB ya, Ya, JB, boleh. Oke. Eh, Di apa nih namanya? NATO ya? ya di NATO. NATO, oke. Sekian situ. Ini Jerman sudah hancur-hancuran. Luar biasa loh. Belum lagi Vietnam, Pak. Oke. Nah, Vietnam juga itu pecah. Itu gara-gara dua juga ini. Vietnam pecah menjadi dua. Ada Oke. Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara dan Selatan, Utara dikasih ke Uni Soviet, Oke. kemudian Selatan dia ke Amerika Serikat. Terjadi pertempuran yang berakhir kemudian tahun 76. Dari sejak tahun 76 sampai dengan hari ini. Enggak, 76 itu selesai. Oh, selesai 76. Oke, oke, oke. Pertempurannya ketika di tahun 50-an, Oke. ya. Vietnam ketika dibagi dua, bukannya bagus, bukannya kemudian mereka bersaing ya, saya dengan dua ideologi, justru mereka bertempur. Perang Vietnam berakhir di tahun 1976. Oke. Ya. Ngeri ya. Dan biasa ini dia perang dingin. Tapi konteks war Begitu selesainya itu mereka menjadi satu atau tidak? Tetap menjadi dua. tetap masih dua. Dua. Ya. Nah, ini baru Selatan kemudian di sama tahun Utara 80-an Oke. Vietnam kemudian menjadi satu. jadi satu Oke. Vietnam. Ya. Oke, ancur-ancuran Pak di sini. Neo-Cortex War, kemudian Proxy War. Vietnam Utara, Vietnam Selatan yang berperang siapa Pak di sini? Ya. Orang Vietnam sendiri. Jelas Vietnam adalah bonekanya, Iya, iya. tentaranya, Iya. sedangkan yang bermain perang di dalam politik militernya Uni adalah Soviet dan Uni Amerika. Soviet dan Amerika. Oh, oke. Jelas di sini ada Proxy War. Jadi masyarakatnya berperang sendiri, mati-matian, saling membunuh gitu ya. Betul? Padahal yang yang betul-betul perang di balik kondisi itu adalah Amerika dengan Uni Soviet Uni dan, Soviet. dan Oh, Amerika luar biasa. Serikat. Hancur-hancuran. Sama kayak Korea Utara, Korea Selatan, Pak. Apa jangan-jangan Indonesia juga begitu ya? Itulah kemudian teori-teori pakar ekonomi Islam itu sering menyebutkan sekarang ada neo-cortex war, ya, ada proxy war dan sebagainya itu. Ya karena tadi mungkin dengan bahasa lain, ya tadi di belakang kita sudah jelas ada negara-negara yang Ya, memiliki adidaya ya. adidaya ekonomi global yang mampu kan tadi mendikte Indonesia lah. Iya, Gampang betul. mungkin mendikte Indonesia. Iya. Ini yang punya ideologi-ideologi aja Hancur ya, hancur dengan seperti ini. Iya. Nah ini sehingga meningkatkan kualitas dan distribusi pembuatan senjata militer yang makin hari ke hari atau dari tahun ke tahun terus makin lebih canggih, yang lebih modern, di-upgrade ya. di-upgrade terus. Ya, luar biasa itu. Sehingga perangnya juga makin seru dan sebagainya. Oke. Kita mengenal Afghanistan waktu itu ya. Ya, ya betul, Nah, betul. Afghanistan juga tidak keluar dari peperangan dingin nih. Oh, gitu. Afghanistan kita harus di mana lagi? Nah, disinilah. Afghanistan dan India ya. Pakistan mah Pakistan mah. itu. Kalau India pecahnya dengan Pakistan. Oh, ya, ya, ya. Kalau Afghanistan, Afgan ya. Ya, Afgan. Orang Indonesia ya. Musisi dia. Afghanistan atau Afghanistan. Dulunya ini adalah negara yang kemudian Nur Muhammad Taroki itu mengkudeta pemerintahnya. Itu atas bantuan Uni Soviet. Oke, jadi apa namanya? Bukan makar ya. Jadi Iya, kudeta itu pemberontakan. Ya, kudeta. Oke, itu di balik itu adalah Uni Betul. Soviet ya. Di balik itu ada negara adidayanya, Oke. itu Uni Soviet. Nah, Ada yang mendalangi. betul. Nur Muhammad Taroki. Turki. Nah, dia yang memimpin gerakan kudeta. Akhirnya dialah yang memimpin Afghanistan waktu itu. menjadi Dengan presidennya. pemahaman komunis, jelas. Oke, Ya, ya Uni Soviet kok yang modali. jelas dengan pemahaman komunis. Dibantu penuh oleh
Uni Soviet. Ini terjadi kudeta tahun 1978. Baru kemudian di tahun 1979 Ya. Uni Soviet mengerahkan pasukannya sekitar 300 ribuan. Banyak sekali. Mereka punya gelar kan beruang merah ya, punya Militernya ya. iya, beruang merah. Karena sebut beruang merah karena tahan yang luar biasa, tahan, ulet, kuat di segala medan. Sebutnya makanya sebut beruang merah ya. Di tahun 1979 Uni Soviet masuk ke Afghanistan mengirimkan tentaranya. Dan merangka apa? Dan merangka melindungi ya, mendukung, menjaga Nur Muhammad Taroki yang dia menjalankan kekuasaan dengan pemahaman komunis. Oke. Dijagalah oleh Uni Soviet. Oh. Tentunya ini tidak bisa dibiarkan oleh Amerika Serikat. Nice, Ya. betul. Tidak bisa dibiarkan oleh Amerika Serikat seperti ini, sehingga Amerika Serikat ya memberikan dorongan kepada warga Arab khususnya Ya. dan juga para mujahidin di seluruh dunia waktu itu Oke. untuk berperang bertempur mengambil alih Afghanistan dari negara komunis dan dari Uni Soviet, sehingga Oke. terjadilah jihad perang besar di sana, para mujahidin dari seluruh dunia dari 1979 sampai nanti ditarik 1989. Jadi yang perang di sini ada perang Uni Soviet dan Amerika. Amerika Serikat mendorong Oke. para mujahidin untuk berperang dan bertempur di sana dengan peralatan militer, logistik dan sebagainya dibantu oleh Amerika Serikat full. Dan ya, Saudi Arabia mendukung full di sini. Persenjataan ya, kemudian logistik dan sebagainya. Turunlah di sana ada Usama bin Laden dan sebagainya ya. Yang oke. tim Taliban dah, Ya, ya, ya. Al-Qaeda turunlah semua di sana. Di Afghanistan. Di Afghanistan. Oke. Itu dari tahun 1979. Makanya juga banyak yang turun dari Indonesia, ya khususnya dari gerakan Jamaah Islamiyah yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir waktu itu dikirimkanlah ke camp-camp militer ke Afghanistan juga. Oke. Ya. Itu semuanya Sekitar tahun 84, 85, 86 semua dilakukan untuk mengambil Afghanistan dari tangan komunis dan Uni dan Soviet. tentu dari Nur Muhammad Taroki. Oke. Betul. Termasuk juga catatan Ja'far Mapai juga masuk di tahun 87, 89. Nah, akhirnya Uni Soviet bisa dipukul mundur dan diambil kembali Afghanistan di 1989. Selesailah perang Afghanistan. Oke. Yang dimenangkan sebenarnya pemenangnya adalah Amerika Serikat. Ya, betul. Setelah itu ya. Baik, ini whiteboard Sudah rumit rumit ya. Udah rumit sekali, kita persingkat ya. Ini aja. Nanti bisa kita sambung kembali di lain waktu gitu ya. Siap. Oke. Yang pasti berakhir di Afghanistan. Ya. Dan tentu perang dingin ini berkepanjangan ya. Terakhir Sampai adalah di 1991. Jadi perang dingin selesai itu 1991. Ya. 91 selesai perang dingin ya. Iya. Dengan runtuhnya Uni Soviet, Uni Soviet, Ya. oke, menjadi negara-negara bagian. negara bagian. Oke. Waktu itu presidennya Michael Gorbachev. Oke. Itu masih saudaranya yang dari sana, dari Garut. Asep Gorbachev gitu ya. Michael Gorbachev dia turun mengundurkan diri, 1 hari setelah itu kemudian Uni Soviet bubar. Oke. Dan di situ juga terakhir atau berakhirnya perang dingin Oke. di 1991. Ya, ya. Pakta Warsawa dibubarkan. Jadi Warsawa sebenarnya dibubarkan, pemenang oke. sesungguhnya adalah NATO. Amerika ya. Amerika Jadi Serikat. kemenangan masih dimiliki oleh Amerika. Ya, 1991. Harusnya ketika perang itu selesai, perang dingin selesai, harusnya NATO dibubarkan dong. Ya, ya, Ternyata betul. NATO tidak dibubarkan. Sampai hari ini loh. Tidak dibubarkan. Sampai kemarin kan itu Rusia sama Ukraina perang itu kan masih ada tuh. Nah, Amerika masih Masih berada dengan di pasukan belakang. sekutunya ya. Makanya Makanya memaksa Ukraina untuk masuk pada lingkaran NATO kan. ya, Ya, betul. makanya itu kita lihat bagaimana misalnya Israel yang kemudian dapat rekomendasi oke. ya. Rekomendasi dari Amerika Serikat Ya. untuk tetap misalnya menggempur Filistin dan Ya. sebagainya, boleh
seolah-olah diberikan satu ruang negosiasi jahat bahwa silakan Israel melakukan genosida berada di Gaza karena sudah diberikan lampu hijau oleh Amerika Serikat. Masalahnya Amerika Serikat juga tidak bisa tinggal sendiri. Artinya Amerika Serikat tetap dia menggunakan tangannya bersama dengan sekutu. Ya, betul. NATO. Dengan NATO. Ya. Kalau dia sendiri saya rasa dia juga merasa ketakutan. Mikir-mikir dulu, betul, ya kan? betul. Makanya untuk menghajar pasukan Yaman Houthi saja, dia meminta 10 negara sekutunya itu untuk bergabung untuk melawan Houthi Yaman. Segitu aja ya. Artinya inilah NATO sampai hari ini atau pasukan sekutu hari ini harusnya dibubarkan selesai ketika perang dingin selesai ya. Tapi akhirnya toh sampai hari ini masih ada. Sedangkan Uni Soviet sudah terpecah, Fakta Warsawa sudah tidak ada. Artinya perang dingin di 1991 harusnya sudah berakhir. Ya, tapi kekuatan-kekuatan blok itu blok barat tetap ingin menghegemomi seluruh wilayah-wilayah baik di Eropa, baik Amerika, Afrika maupun Asia. Yang dikuasai oleh dia sendiri ataupun dikuasai oleh Uni Soviet kan. Mungkin Amerika Serikat atau sekutu mempertahankan NATO-nya, bisa mempertahankan aliansinya karena ingin menikmati kemenangan perang dingin yang panjang ya, berkepanjangan dari 1945 berakhir di 1991. Dan tentu itu ingin menikmati secara berkelanjutan dari perang dunia 1, perang dunia 2, perang dingin gitu ya. Jadi seolah-olah saya adidaya menang terus dalam peperangan. Memang Karena Uni Soviet ini jangan dianggap remeh, Pak. Betul. Pengaruhnya itu sampai betul-betul ke benua Amerika. Di benuanya sendiri Amerika Serikat kecolongan. Kita masih ingat Fidel Castro, paman saudara. Itu negara Kuba. Itu negara kemudian dia bergabung dengan negara komunis di bawah aliansi atau afiliasinya di Uni Soviet. Akhirnya Amerika Serikat kan merasa terancam. Dia mengancam di tahun 60-an kalau nggak salah bahwa kalau tetap itu Kuba mengirimkan misil-misil nuklirnya dari Uni Soviet, maka akan diinvasi oleh Amerika Serikat. Ketegangan sudah luar biasa. Belum Kuba, ada lagi Nicaragua, ya. Harusnya kan Nicara sampean. Nicaragua juga masuk dalam pemahaman komunis di bawah afiliasi Uni Soviet. Itu ke Amerika, Pak. Ke Afrika juga ada. Di Afrika, di daerah Angola, di Mozambik dan sebagainya itu juga terkena dengan afiliasi dengan Uni Soviet. Uni Soviet sampai ke Afrika sangat banyak, ya, mengambil alih banyak negara-negara yang sebenarnya mereka sedang membangun, bahkan sangat butuh dengan peningkatan ekonomi. Mereka menggunakan tadi polisinya di bidang ekonomi untuk menarik negara-negara tersebut menjadi bagian dari Uni Soviet, menjadi negara dengan ideologi komunis itu. Betul, apalagi dengan cara propaganda dia gitu ya, atau cara marketing dia di dalam menyebarluaskan paham komunisnya gitu, dengan kemudian turun lapangan langsung bersama. Indonesia juga kan merasakan Uni Soviet. Betul. Tapi Indonesia juga merasakan di Amerika. Indonesia tidak masuk ke negara. Indonesia merasakan pahitnya dari ancaman komunis itu. Indonesia tidak masuk di timur, tidak masuk sebagai gerakan non blok. Kita di tengah. Kita ummatan wasata. Oke. Seperti itu Ustaz ya. Teman-teman yang ada di sini nanti kita diskusi aja biar menghemat. Menghemat waktu. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Silakan beri tanggapan, komentar teman-teman di kolom komentar ya. Kita bangun diskusi. Kalau ini kita perang dingin, berarti kita bangun diskusi dingin aja ya di kolom komentar ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.